Dia zina, mabok iya, narkoba mungkin iya, tapi kalau babi nggak mau disentuh sama sekali. Padahal dosa yang selain makan babi itu makan babi paling rendah tuh dosanya. Iya. Yang lain tuh zina, mabok itu lebih tinggi tuh dosanya tuh. Iya memang unik ya memang. Iya. Saya sih walaupun saya nggak terlalu ngefans sama Ronaldo, tapi saya harus mengakui bahwa attitude-nya, kehidupannya dia baik. Banyak lah kalau dalam hal keduniaan dia bisa dijadikan contoh, Bang. Seperti disiplinnya, sikap disiplinnya, terus respect-nya dia sama orang Islam, sama Palestina dan lain-lain. Ustaz Jojo, apa hukumnya jadi laki-laki mau kondo? Astaga, kenapa pertanyaan-pertanyaan begini? Bisa masuk sih. Tapi dulu sahabat Nabi pernah seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Saya seorang guru ngaji, kata dia. Bab. Zam. Jadi Bang, kalau dia ngajar ngaji, dikasih amplop, dianterin sama muridnya, di depo ke ATM Bang. Astagfirullahaladzim. Dia cerita sama saya Bang. Seringkali yang bikin kita jauh dari agama bukan karena nggak tahu hukumnya, tapi karena ngerasa dihakimi sebelum dipahami. Mabok, narkoba, zina, judi online, semuanya sering terjadi. Bukan karena berani dosa, tapi karena lagi capek hidup dan nggak tahu kemana pulang. Anehnya, kita bisa sangat takut makan babi, tapi santai soal mabuk, ML, atau judol. Yang satu kelihatan haramnya, yang lain bisa disembunyikan. Padahal di mata Allah, yang dinilai bukan citra, tapi luka yang kita bawa. Episode ini bukan soal menunjuk salah, bukan juga ceramah dari atas mimbar. Kita mau ngobrol jujur kenapa Islam ngasih batas, dan gimana caranya balik tanpa harus pura-pura suci. Bersama Ustadz Jojo Ali Yusuf, kita bahas dosa-dosa anak muda dengan bahasa yang manusiawi. Jelasin hukumnya, tapi tanpa menggurui. Karena taubat bukan soal siapa paling bersih, tapi siapa yang mau pulang. Bab. Zam. Jujur. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Yang ingin saya tanyakan awal mula, Riko Lubis dari SMA emang begitu? Emang udah bab-bab kayak gitu? Semuanya Bang, semuanya kayak gitu. Ada yang bunyi-bunyiannya beda-beda. Kalau saya dulu sering ngomongnya bar gitu. Kalimat saya kalau wancoy tak gitu. Jadi beda-beda punya bunyi sendiri. Sama gitu, misalkan coba lihat nih teman kita sekarang pekerjaan apa nih? Tak. Nah gitu. Jadi ada bridgingnya dulu baru tak gitu. Nah kalau Riko Lubis dia pakai foam gitu, jujur. Gua akuin, nah itu bunyi-bunyiannya dia gitu. Nah, gitu. Artinya dari SMA sampai sekarang bunyi-bunyian itu masih kepake ya? Iya masih. Maksudnya kan ada orang yang mungkin gaya ngomongnya SMA kayak gitu, tapi seiring bertambahnya umur, tambah asam garam kehidupan dan segala macam, berubah cara ngomongnya. Iya benar. Riko Lubis tetap semuanya Gofar, semuanya kita tetap begitu. Jujur. Oke sih. kayak misalkan si Wancoy pernah di ini kan di facial mukanya gitu, perawatan muka. Terus pas Gofar ngeliat, kok ngaruh? Maksudnya artinya apaan bedanya gitu. Maksudnya kok ngaruh gitu. Emang udah dari dulu begitu. Kayak bahasa si gitu. Iya benar. Si ngaruh. Iya gitu, benar. Ya gitu. Untuk buat kebalikannya, buat Antoni itu biasanya pakai si kan. Betul Bang. Tapi saya mau cerita dikit nih Bang. Apa tuh? Yang waktu episode kita pertama habis tayang tiba-tiba ada nge-DM saya Bang. DM buat? Nggak tahu, katanya pernah satu penjara sama saya Bang. Artinya abang mungkin masih ingat sama saya. Berarti dia udah dulu bebas juga? Udah bebas juga, dia bilang. Terima kasih Bang, saya jadi punya harapan hidup sama kayak abang. Saya melihat abang keluar dari penjara, abang bisa hidupnya bisa dalam keadaan baik. Saya juga jadi punya harapan juga Bang. Gitu. Jadi tanda tanya Masya Allah lah. Alhamdulillah. Sebenarnya bukan ke tanda tanya, tapi lebih ke pemilik Kaks ini memang akrab dengan residivis. Dia emang kejahatan. Dia ikatan batin. Wow, dia kejahatannya luar biasa Bang. Tapi terakhir dari kita tenda tanya itu waktu itu mau bilang umroh. Iya. Akhirnya sudah. Alhamdulillah Bang. Setelah 14 tahun Bang. Berdoa, nangis sama Allah kasih juga waktunya juga Bang. Bulan apa tuh Bang kemarin? Tahun ini ya? Masih tahun ini ya? Iya, bulan Oktober. Dan Masya Allah Bang, luar biasanya itu Allah kasih tuh jalan saya berangkat umroh adalah jalan saya ditangkep dan bebas Bang. Tanggalnya sama, bulannya sama.
Oh, Oktober. Jadi kalau ini Oktober 2025 ya teman-teman ya. Iya, betul. Ini mungkin tayangnya sudah 2026. Saya waktu itu saya ingat Bang, saya ketangkep 23 Oktober 2011. Saya bebas 23 Oktober 2014. Tiba-tiba saya berangkat umroh 23 Oktober 2025. Dan itu juga karena saya cerita gitu kan, tanggal saya bebas tuh, ada yang nge-DM saya, Bang, kok tanggalnya sama tanggal lo bebas sama ketangkep ya Bang? Ada yang ngingetin saya gitu Bang. Ya kalau nggak mungkin kebetulan gitu, artinya mungkin Allah kasih tahu nih buat kesabaran kamu dulu sering ngalamin kesusahan di dalam penjara ini gitu Bang. Alhamdulillah. Terus gitu. Gimana tuh di sana tuh? Ya Masya Allah lah Bang, luar biasa gitu perjalanannya di sana. Kita kan plus city tour ke Dubai dulu Bang, jalan-jalan. Iya ke Dubai gitu, ke Abu Dhabi kita jalan-jalan selama 3 hari di sana, baru kita ke Mekah, Madinah gitu. Di Dubai jalan-jalan ngapain aja tuh di sana tuh? Di ada apa ya? Yang Burj Khalifa ya Dubai itu ya? Burj Khalifa itu Bang. Oh iya. Datang ke Mall of Dubai kayak gitu-gitu. Jujur di sana saya nggak ngeliat brio kuning Bang. Bener dari awal 3 hari saya ngeliat juga. Saya bilang saya tungguin nih, saya nungguin momen ada brio kuning lewat nih. Nggak ada Bang, jujur 3 hari. Saya udah nungguin itu, nggak ada, bener-bener nggak ada Bang. Nggak ada iya, nggak ada. Agia? Nggak ada Bang, nggak ada. Saya bilang. Aila merah nggak ada juga. Bang. Iya. Maksudnya mohon maaf bukan ngeremehin mobil, tapi saya nungguin momen itu apakah ada gitu. Nggak brio ada. Kuning Bang. lewat. Nggak ada, memang. Mobil di sana keren-keren. Iya, dan saya baru tahu fakta uniknya tuh. Jadi pemerintahnya itu saking mereka Masya Allah negara kaya, setiap orang tuh dikasih rumah Bang. Oh iya? Dia bisa ngajuin gitu. Kata tour guide saya nih, apalagi di Abu Dhabi gitu. Terus kan saya tanya kan, itu rumahnya sebesar apa? Saya pikir rumah-rumah ya tipe ya kayak gitu-gitulah. Rumah-rumahnya tuh yang di pinggir-pinggir pik yang cicilannya 200 juta sebulan Bang. Jujur 3 lantai rumahnya. Saya dikasih bilang, pemerintah tuh? Dikasih pemerintah Bang, gratis. Saya bilang, ini rumah gratis, mobil gratis juga Kak. Oh jangan gitu juga Pak katanya. Rumah gratis Bang. Kalau rumah gratis 3 lantai, rumah besar begitu gratis dari pemerintah, itu rumah standarnya. Istilahnya kita mau anak 89 juga nggak masalah tuh Bang, rumah begitu kan. Bener. Besar, Masya Allah. Gratis. Bener. Dan tentu dibangun di lingkungan yang untuk keluarga pun enak. Betul, gitu. Rapi ada Bang. halaman buat main anak-anak juga seru. Bener. Masya Allah banget lah Bang. Mudah-mudahan Indonesia nanti suatu saat. Amin. Sampai ke tingkat. Betul Dubai. Bang. Tapi saya dengar-dengar katanya ada yang main pedal. Iya tuh Bang. Teman. Jadi ada jamaah saya masih muda Bang. Saya kaget di satu kamar sama saya itu pas di Dubai dia lagi buka set koper. Saya ngeliat ada raket paddle Bang. Saya bilang, kok Anda khusyuk ya? Saya bilang gitu. Saya bilang, main Stat, asli Stat. Anda main di Dubai nih. Dia main, malam-malam ngajakin saya kan. Stat, main paddle nih Stat, katanya. Saya capek habis city tour tadi. Dia bilang, ya udah, Anda izin ya Stat ya, main paddle. Dia main paddle sama orang Dubai. Jadi yang apa tuh yang kayak ya daftar aja itu istilahnya apa sih kalau main pedal tuh yang daftar pribadi itu sendiri-sendiri. Oh, nanti baru ketemu teman di sana. Oh. Jadi mereka daftar terketemu janjian, jadi ketemu relasi orang Dubai kayak gitu. Terus di Mekah nih umroh, kita kan datang langsung umroh kan. Umroh besoknya kita diistirahatkan sama travel kan. Besok istirahat full biar sehari gitu. Pedal lagi di Mekah deh Bang. Kita ke Madinah lagi, pedal lagi deh. pedal Mas saya bilang. Tapi dari situ pas saya cerita, saya diundang di podcast Riko, saya bilang di umroh jadi beneran Bang, ada yang endorse saya umroh buat Februari main pedal. Ntar sambil main pedal. Februari nanti nih? Iya Februari nanti insya Allah sambil nonton Ronaldo. Jadi dia punya ide gini, Stat, ini kan ntar ada pertandingan besar nih Stat. Jadi Piala Super Spanyol ini ada Atletico, Barcelona, Real Madrid sama satu lagi apa gitu. Ini bakal main di Arab nih, Stat, di Jeddah nih, Stat. Kalau kita bikin tour travel umroh begini, seru pasti nih, Stat, sambil nonton bola. Kapan lagi daripada jauh ke Spanyol, mendingan di sini, dapat dunia, dapat akhirat gitu. Boleh juga otak ente, saya bilang gitu. Akhirnya bener kejadian, Bang. Saya dibikinin perjalanan tour nonton Al Nassr versus Al Ittihad. Nanti Februari. Derby besar Februari tanggal 5. Februari 2026. Iya, 2026 benar. Ya, saya nggak tahu tayang ini kayaknya udah lewat apa belum. Iya.
tanggal 5 Februari kita jalan. Jadi kita bikinnya tuh datang langsung nonton dulu. Habis itu baru fokus umrohnya Mekah Madinah gitu. Terus Piala Spanyolnya? Piala Spanyolnya kebanyakan Bang. Ntar di sana betah lagi nggak mau pulang. saya sih walaupun saya nggak terlalu ngefans sama Ronaldo, tapi saya harus mengakui bahwa attitude-nya, kehidupannya dia baik. Banyak lah kalau dalam hal keduniaan dia bisa dijadikan contoh Bang. Seperti disiplinnya, sikap disiplinnya, terus respect-nya dia sama orang Islam, sama Palestina dan lain-lain. Dan juga saya ngelihat minimal demen bola seumur hidup mata mesti ngelihat dia nih sekali nih gitu. Sekali ya. Pengen ngelihat dia sekali aja di stadion itu. Gitu Bang. Wah, alhamdulillah nih. Terus insya Allah kesampaian. Insya Allah ya. Iya, insya Allah ya. Kalau ini kita lihat di waktu di sana, maksudnya orang Arab itu gede-gede kan. Iya. Porsi makannya juga banyak-banyak. Betul. Banyak-banyak sekali. Timpang kalau kita lihat kayak Ronaldo di sana tuh kayak badannya bagus. Kotak-kotak gitu ya. Orang Arab di sana kan bongsor-bongsor, gede karbo semua kan. Makan yang nampan biasa kita berempat tuh Bang. Sendiri dia makan, saya liatin. Kuat ya makan sendiri. Iya, orang Arab tuh porsinya gede sebanyak-banyak itu. Nah, maksudnya kadang-kadang saya berpikir waktu saya di sana, maksudnya kayak di Arab tuh buang makanannya ya banyak banget. Iya, benar. Kayak makanan terbuang-buang gitu. Sampai saya mikir kayak ini kayaknya Nabi nggak ajarin kayak gini deh. Dia nggak tahu arti mubazir gitu ya bagaimana. Iya, benar. Tapi emang ya masa sekarang emang udah kayak biasa aja gitu. Iya, betul Bang. Kayak kita makan nasi biryani banyak gitu kan. Sebenarnya banyak tuh yang terbuang tuh. Iya, betul. Tapi dia emang suka ngasih porsi begitu memang karena mereka dari ajaran-ajaran zaman dulu lama-lama juga seperti niatnya bersedekah aja Bang. Jadi sama kayak sahabat Nabi dulu kalau diceritain kan kalau berdagang itu mereka itu misalkan harganya berapa, entar kadang diturunin harganya, niatnya sisanya disedekahkan sama dia. Dia beli gandum misalkan 1 kilo gitu misalkan, sama dia dilebihin 1 kilo 50 ons. Dia jadi 50 onsnya niatnya buat sedekah, kayak gitu Bang. Jadi mereka bersedekahnya itu dalam berniaga, dalam bermuamalahnya itu. Iya, mungkin ya gitu ya kan. Iya, kayak mereka begitu. sih porsi banyak teman karena mereka tahu musafir nih. Iya, benar. Jauh dari Indonesia. Betul Bang. Kita kasih makan banyak. Tapi mulut cocok gak Bang sama makanan sana? Cocok aja kalau saya. Cuma kalau lebih dari seminggu ngap juga sih. Iya. Sampai ngelihat daging tuh sampai kayak capek. Iya, beneran kayak baru lihat aja kayak waduh capek banget ngunyahnya ini. Saya nyobain daging onta juga, penasaran, saya kan belum pernah nyobain daging onta. Enak juga itu yang punuknya itu tuh Bang. Jadi dia kayak tetelan bakso, cuma padat banget dia. Yang punuknya dia di atas itu. Yang itunya tuh dia tuh. Istilahnya tuh part intinya yang itu tuh enak dia banget tuh Bang. Kenyal berarti dagingnya kenyal iya, kayak kikil. Kayak tunjang ya, kayak tunjang ini tapi ada kenyal-kenyal, enak banget Masya Allah. Yang kalau dagingnya sih biasa masih enak kambing menurut saya sih. Kalau dagingnya. Punuknya justru. Iya, cuma kan tuh keunikan daging onta itu kan, kalau dalam bab fikih kan sering dibahas. Jadi kan kalau makan tuh kan nggak membatalkan wudhu. Tapi khusus untuk makan ketika Nabi makan unta, beliau langsung wudhu lagi. Begitu sehingga ulama mayoritas berpendapat bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu karena ada perilaku Nabi yang seperti itu. Walaupun mungkin kan Nabi ketika itu mungkin buang angin atau apa, tapi makan-makan yang lain Nabi nggak ambil wudhu lagi, tapi khusus makan onta ambil wudhu lagi Bang. Oh iya. Iya. Saya baru tahu nih. Jadi nggak pernah makan untanya saya. Berarti misalkan kita mau buka puasa nih. Iya. Kita sudah berwudhu. Iya. Kemudian kita minum teh manis, gorengan. Itu perlu wudhu lagi sebelum sholat maghrib atau aman? Nggak perlu, cuci mulut aja Bang, kumur-kumur aja udah cukup. Oh. Tapi kalau makan daging onta mesti wudhu lagi dia. Itu doang khusus tuh daging onta tuh. Ya. Nah teman-teman yang bukber jangan pakai daging unta ya. Bukber pakai tempe aja. Tempe gorengan aja gak apa-apa. Kalau cerita-cerita ininya spiritual ada nggak waktu selama di Madinah atau di Mekah waktu lihat Ka'bah gitu? Saya lebih berkesan ziarah ketika Nabi daripada Ka'bah sih Bang sejujurnya. Oh yang di Masjid Nabawi ya? Iya. Di Raudhah. Jadi saya tuh kayak ngelihat selama ini ada, ini jasadnya ada di sini gitu. Iya, di dalam situ. Saya bilang Masya Allah, ini dia. Kan dulu kan kalau sahabat Nabi itu kan manggil Nabi kan, ya Kholili, ya kesayanganku. Jadi kayak manggil Nabi tuh ya sayang gitu. Jadi saking cintanya sama Nabi tuh, ya Kholili, ya kan,
ya Habibi, manggil Nabi tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lakukan di sini, misalkan saya manggil Bang Abdur aja janggal, jujur Bang. Wahai Bang Abdur sayang, gitu kan, janggal, jujur. Tapi sahabat Nabi saking cintanya bener-bener sama Nabi itu, ya Khalil ya, wahai kekasihku. Ngomong begitu. Sahabat Abu Dzar riwayatnya tuh manggil Nabi tuh gitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tuh mereka manggilnya tuh kayak gitu. Jadi pas ngelewatin makam Nabi itu kayak ada seteruman aja gitu Bang, kayak Masya Allah, ini dia nih. Ternyata ya abis itu saya sebelum itu saya pelajarin tuh Bang kitab-kitab tentang mengenai fadilah keutamaan haji dan umroh. Ternyata di mazhab Imam Malik bin Anas itu Bang, saya juga baru tahu, menziarahi Nabi itu, datang ke Madinah kalau nggak menziarahi Nabi itu hukumnya bisa dosa. Mayoritas ulama di mazhab Imam Malik. Jadi tujuan orang datang ke Madinah, orang Islam ya, itu tujuan utamanya harus satu, menziarahi Nabi. Bukan datang ke Masjid Nabawinya, bukan sholat di Masjid Nabawinya. Jadi saking mulia, setelah saya pikir-pikir, ya Masjid Nabawi kalau nggak ada Nabi di situ, ya masjid aja biasa kayak Masjid Kuba, ya kan? Yang kalau sholat kata Nabi ambil wudhu, kamu berangkat ke Masjid Kuba, seperti pahala umroh bersamaku gitu kan? Ya masjid aja gitu, masjid bersejarah aja. Tapi apa yang bikin spesial itu Masjid Nabawi itu ya karena ada Nabi di situ gitu loh. Ya kan? Kan Allah kasih tahu orang yang mati syahid itu kan mereka nggak mati, mereka hidup gitu. Apalagi Nabi. Ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dan yang paling mencengangkan lagi, saya baru tahu itu Bang. Itu kan yang makamnya Nabi itu kan di rumahnya Sayyidatina Aisyah kan? Ardilana. Itu di seberangnya itu ada satu jendela, satu pintu Bang. Itu nggak pernah ditutup tuh Bang. Ternyata itu istri Nabi yang lain, anaknya Sayyidina Umar, Sayyidatina Hafsah, itu rumahnya Bang. Oh iya, saya baru tahu itu. Iya, di depan misalnya andai kata di sini nih rumahnya paling mungkin sekitar 8 meter, 10 meter kayaknya ke sana tuh. Nah itu rumahnya masih dalam kompleks Masjid Nabawi? Iya, kayak ini Bang, seberang-seberangan. Cuma saya kayak ngeliatnya, berarti Nabi sebagai pemimpin keluarga, maduan aja bisa deketan gitu Bang. Saking maksudnya hebatnya itu membimbing dan saking sedihnya Sayyidatina Hafsah itu, dia kasih wasiat sama khalifah-khalifahnya, nanti kalau saya sudah meninggal rumah ini jangan jendela ini jangan pernah ditutup katanya. Jadi karena sering memandang Nabi itu dia memandang Nabi, kuburan Nabi di situ, kuburan ayahnya kan juga kan. Kan posisinya gini kan, baginda Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar gini kan. Nah, itu Sayyidatina Hafsah sering memandang gitu, saking cintanya sama Nabi itu. Ntar saya ke sana saya cek lagi deh. Saya nggak tahu kalau ada bangunan itu. Ada Bang, di depannya persis itu jendela itu nggak pernah ditutup dan dan orang Arab tuh amanah banget sampai sekarang. Apapun yang terjadi nggak pernah ditutup jendela itu. Jendela khusus Sayyidatina Hafsah itu radhiyallahu anha tuh istrinya Nabi itu. Berarti dia tuh masih ada dalam masjid ya? Atau di halaman? Di dalam masjid itu yang pas yang kita jalur ziarah yang di luar yang selain rodo ini Bang. Nah, ini kan sebelah kiri nih makamnya Nabi kalau kita jalan. Dia di sebelah kanannya Bang posisinya itu. Di situ gitu. Jadi saking cintanya begitu. Terus saya ngelihat dulu kan titik-titik ini rumahnya Sayyidina Abu Bakar di sini. Jadi saya kayak mapping aja gitu Bang, ngebayangin gitu. Oh berarti ini perjalanannya dari Sayyidina Abu Bakar rumahnya ke sini, ini Nabi, ini sering ngumpul di sini majelisnya gitu kan. Ini rumahnya Sa'ad bin Ubadah di sini, Abu Hurairah sering di sini. Jadi kayak mapping Bang, jadi kayak kebuka. Kita kalau senang baca Sirah Nabawiyah atau cerita sahabat kan, jadi kayak begini penggambarannya gitu loh Masjid Nabawi. Oh, dulu seperti ini. Jadi saya lebih kuat pengaruhnya tuh di Masjid Nabawi tuh, Madinah tuh. Bahkan kadang saya tuh juga berpikir kayak waktu jalan dari hotel ke Masjid Nabawi gitu, kayaknya saya lagi lewat rumah sahabat nih kayaknya. Iya, betul. Sekarang mungkin udah jadi toko es krim ini mungkin. Iya, betul. Udah jadi toko oleh-oleh ini mungkin. Iya. Makanya dulu Imam Malik bin Anas tuh gurunya Imam Syafi'i Bang, kalau di Madinah dia nggak pernah pakai sendal Bang. Nggak pernah pakai sendal, dia nggak mau. Katanya saking saya pengen tanah-tanah ini penuh keberkahan karena pasti pernah dilalui sama Nabi gitu. Jadi saking cintanya dia, saya praktekin juga Bang, tapi jujur kapalan. Kapalan, panas, kapalan Bang, kapalan. Dan orang-orang ada tuh teman saya tuh kan, saya lagi diajak beli oleh-oleh di dekat situ kan, nggak punya sendal, nggak tahu teman jamaah saya, bilang kan sama yang orang Madinah itu yang suka pakai bahasa Indonesia jualan tuh kan, kesian nih nggak punya sendal gini-gini. Orang dagang itu ngerti, kamu yang nggak paham nih.
ilmu ini katanya, tanah Madinah tuh suci berkah katanya. Dia yang bener nih begini gak pakai sendal. Saya bilang tapi maaf kapalan kita nih. Kaki kapalan panas banget jujur. Jadi masya Allah lah di Madinah tuh kan sampai dia kan karena dapat doa khusus sama Nabi yang dibilang berikanlah keberkahan berkali lipat dibanding kota-kota lain, kota Mekah. Kemarin WHO baru ngasih itu tuh Bang, Madinah tuh sebagai salah satu kota tersehat di dunia. Dapat predikat itu. Jadi kayak memang pasti orang Islam itu sampai ada perkataan-perkataan ulama kalau kamu datang ke Madinah, kota Madinah, kamu tidak mengatakan bahwa Madinah itu adalah kota terdamai di dunia, ada yang salah sama hidup kamu sebagai orang Islam. Sampai kayak begitu Bang. Saking kedamaiannya tuh beda. Kan kalau di Ka'bah tuh memang simbol aja, simbol perjuangan para nabi-nabi terdahulu kan. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua nabi-nabi gitu kan yang pada dulu haji di situ kan. Simbolnya, tapi untuk ketenangan, kedamaian dan ininya tuh beda. Masjid Nabawi tuh Madinah tuh beda kotanya gitu. Iya betul sih. Kayak pasti. Kalau di Mekah tuh kayak nggak pernah mati gitu. Iya betul. Hiruk pikuknya tuh selalu gitu. Iya. Tapi kalau di Nabawi itu kita masih ketemu ketenangannya tuh. Dari watak tukang bersih-bersihnya aja beda Bang. Iya betul. Ya kan? Askarnya Polisinya aja beda. Iya. Yalah haji. Yalah kalau di Madinah lebih kalem. Lebih kalem, betul. Ngomongnya lebih enak. Lebih enak. Begitu. Askarnya juga lebih aman lah kalau di Madinah. Wah kalau di Mekah yang pada keras-keras gitu askar-askar. Iya. Sampai dulu saya jadi ingat dulu guru saya pernah bilang, kalau kamu punya harta seberapa banyak pun dan kamu bisa punya kesempatan untuk jadi ahlul Madinah, jadi orang Madinah, jual harta kamu untuk bisa dapetin itu katanya. Ya. Saking Madinah tuh sebagai kota ini banget. Dia kan yang dijanji Nabi bahwa Dajjal nggak bisa fitnah, nggak bisa masuk ke kota Madinah kan. Madinah dan Mekah. Saking sucinya gitu, saking kerennya gitu. Nah, Bang, ini saya melihat tuh mulai dari beberapa tahun belakangan inilah semangat umroh dari pemuda-pemudi itu makin meningkat, bahkan sampai Awek Pican umroh. Iya, betul. Gopar Wancoy umroh. Artinya emang sudah sampai Gopar umroh loh. itu artinya. Nah, Bang Jojo melihat ini tuh apakah memang dakwah di Indonesia sudah mulai membesar dan merangkul semua, atau ini cuma jadi tren sesaat nih melihat dari semangat umrohnya pemuda-pemudi sekarang nih? Ya karena sebenarnya Bang berhasilnya para mubalik dan juga mungkin bantuan konten kreator gitu banyak yang memberitahu bahwa umroh tuh nggak stigmanya tuh seperti harus ibadah terus. Dan juga saya sering nyampaikan juga bahwa harus dilawan tuh stigma-stigma, nanti tiba-tiba di sana nggak bisa ngeliat Ka'bah lah orang, tahu-tahu begitu nanti akan dibalas apa yang dia perbuat kayak ditakut-takutin gitu tuh. Sekarang kalau orang kayak begini orang nggak mau. Sebenarnya Bang, kalau kita tahu itu amalan haji dan umroh yang kata Nabi SAW, orang yang pergi haji dan umroh maka dia tidak akan, kemiskinan dan kefakiran tidak akan pernah datang dalam kehidupannya dia. Jadi kalau saya pikir-pikir renungin, berarti haji dan umroh ini salah satu amalan perubah nasib hidup seseorang, orang muslim. Kalau orang nasib hidupnya mau berubah, udah haji sama umroh udah tuh. Iya, amalan paling itu berubah tuh. Betul Bang. Karena di sana banyak tempat-tempat mustajab dan Nabi Muhammad SAW bilang kan bahwa orang yang haji dan umrohnya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia balik ke rumahnya, balik lagi ke tempat tinggalnya dia dalam keadaan seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi artinya semua dosanya udah digugurin Bang. Kurang enak apaan tuh kereset hidup kita. Nah makanya kayak gitu-gitu harus kita sampaikan supaya setiap orang nih punya chance, kesempatan yang daripada uangnya, apalagi anak sekarang Gen Z kan dengan bahasa gue punya uang dingin nih gitu ya kan, mau investasi apa nih ya kan, kenapa nggak kita gunakan untuk, sedangkan orang yang berhaji umroh itu satu hartanya itu akan dilipat gandakan 700 kali lipat minimal Bang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang pergi haji umroh tiba-tiba jatuh miskin tuh hal yang aneh itu sih Bang. Itu kayak seperti nggak mungkin gitu. Pasti ada yang salahnya tuh dari dirinya, bukan haji umrohnya gitu. Kayak gitu. Nah, saya tuh sering nemuin teman-teman saya sering nanya gitu. Mereka tuh taruhlah mereka tuh punya kebiasaan ya nongkrong, minum-minum segala macam gitu. Nah, mereka tuh
kayak merasa diri nggak pantas. Iya. Kayak ada di hatinya tuh mau gitu, mau umroh, bisa umroh, maksudnya secara kemampuan dana ada gitu. Tapi mereka ngerasa diri kayak, aduh saya masih minum-minum lagi, masih begini Dur gitu. Iya. Jadi dia tuh ngerasa dirinya dia nggak pantas gitu. Ya. Nah itu gimana cara kita biar ngomong bisa gitu? Iya, sesungguhnya sih itu sebenarnya dari tipuan setan juga sih Bang. Setan yang bisikin hati dia begitu. Yeah. Jadi salah satu tugasnya setan kan dia udah janji kan di Al-Quran kasih tahu. Dia nggak punya kerjaan, setan tuh nggak punya kerjaan. Dia nggak punya kantor. Dia istilahnya nggak punya senjata. Tujuannya dia, hidupnya dia cuma satu aja. Gimana ini manusia ini terhalang dari rahmat Allah. Ngejauhin manusia dari Allah biar jadi teman dia nanti di akhirat. Itu doang tujuannya dia. Jadi dibuatlah framing-framing ketakutan-ketakutan seperti itu. Sama kayak ada beberapa orang curhat nama saya, Bang, saya mau doa sama Allah tapi saya malu gitu bahwa kayaknya doa saya nggak akan diterima. Mana ada ceritanya kayak begitu. Iya kan? Kesannya tuh kayak bagus, kayak alasan betul. Itu alasan yang cukup masuk akal. Dia rendah diri dan segala macam, tapi sebenarnya itu bagian dari tipu daya setan juga. Tipu daya setan itu. Halus emang. 100% itu halus tipu daya setan. Mainnya ya. Jadi nggak ada ceritanya siapapun. Ini masalah soal panggilan ke sana itu. Ya kan? Makanya Nabi Ibrahim waktu diperintahin sama Allah ketika Ka'bah udah selesai dibangun sama Nabi Ismail kan sama Allah diperintahin sekarang kamu panggil seluruh manusia. Di tengah padang pasir nggak ada siapa-siapa, cuma ada Siti Hajar, Nabi Ismail sama Nabi Ibrahim bertiga dong. Saya mau panggil siapa? Udah kamu aja yang panggil. Nanti tugas Allah Subhanahu wa berfirman, nanti saya yang akan datengin mereka semua dari penjuru-penjuru dunia. Ada yang naik onta berkendaraan, ada yang jalan kaki, semuanya Allah akan datengin. Ya udah Nabi Ibrahim panggil tuh kan. Makanya kan diantara salah satu amalan supaya kita bisa gampang pergi haji atau umroh itu dengan kalimat talbiyah itu, labbaik Allahumma labbaik itu untuk memanggil, menyeru menjawab seruan Allah Subhanahu dan seruannya Nabi Ibrahim buat datang ke situ. Masya Allah. Kalau misalkan teman-teman kita nih masih ada yang mau mabokan, ya setetes dua tetes terserah lah, segala macam. Itu enaknya kita karena mereka tuh ngerasa kan itu kayak gaya hidup, gaul. Nah itu menghadapi yang kayak gitu kita ngobrolnya gimana sih Bang? Saya tuh mendapatkan metode dakwah yang paling keren tuh menurut saya ilmunya dari Al-Quran Bang. Itu tentang ayat tentang larangan khamr. Jadi ayat larangan khamr tuh datangnya bertahap-tahap Bang. Betul. Jadi nggak langsung dilarang dia langsung khamr tuh dibilang haram. Banyak mudaratnya enggak. Yang pertama kali kan cuma dikasih tahu keburukannya. Betul. Kan Allah kasih tahu keburukan khamr nih begini. Yang kedua, dulu sahabat-sahabat Nabi dulu masih belum ada larangan khamr itu, mereka tuh kadang sholat tuh suka dalam keadaan mabuk, Bang. Betul. Sehingga ngomongnya kadang-kadang kan suka ngaco, mungkin baca Qul ya ayyuhal kafirun kebalik-balik nggak selesai-selesai gitu kan. Nggak beres-beres. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu larangan kedua kan, nggak boleh mendekati sholat ketika dalam keadaan mabuk. Nah. Baru yang ketiga itu, baru larangan khamr tuh baru benar-benar dikasih tahu, diperintahin. Jadi 3. Jadi untuk menghadap, saya sampai punya masukan gitu, berarti Allah Subhanahu wa taala cara ngehandle orang bangor aja tuh mesti berangsur-angsur gitu Bang, nggak bisa langsung dijudge langsung gitu Bang. Jadi kayak begitu pelan-pelan ngasih taunya gitu, nggak bisa langsung. Makanya kan kalau sahabat Nabi itu paling ngeri kalau diceritain cerita tentang Barseso tuh, yang rahibnya Bani Israel, itu paling ngeri Bang kalau diceritain itu tuh. Barseso tuh dikatakan dia beribadah ratusan tahun. Sama Allah Subhanahu wa taala, beribadah total sampai suatu saat di tempat dia mihrabnya dia nih, di tempat ibadahnya dia ngelihat ada satu manusia gitu beribadah nggak berhenti. Dia ngelihat kan, ini orang ibadah nggak berhenti. Ahli ibadah banget nih. Iya, kata Barseso, saya kalau lagi ada keperluan pengen ke tandas kamar mandi, iya saya berhenti dulu mau mandi mau makan. Ini orang nggak berhenti. Akhirnya Barseso penasaran kan, wahai hamba Allah, kalau boleh tahu apa yang sedang terjadi dengan ini. Aku lihat kau ibadah ini nggak berhenti, luar biasa sekali kamu. Dia bilang katanya, ya Tuhan katanya, sungguhnya saya beribadah seperti ini karena saya pernah melakukan satu dosa. Sehingga membuat saya jadi benar-benar khusyuk ibadah seperti ini. Oh, kalau kamu mau seperti saya, dia bilang sama Barseso, kamu harus bikin satu dosa.
Kalau bikin dosa nanti ibadahnya bisa seperti kamu. Kata orang ini bilang, coba kamu ngebunuh orang katanya. Subhanallah, nggak mungkin saya katanya ngebunuh orang. Orang-orang tahu saya, iya dosa besar. Terus yang kedua dia bilang gitu, ya udah kalau nggak ngebunuh berzina aja. Kan berzina lebih ringan. Nggak mungkin orang tahu saya orang ahli ibadah, saya di tempat ibadah terus. Nggak mungkin orang tahu berzina. Ya udah yang ringan aja, minum khamar aja gimana katanya. Oke tuh. Ini masih gampang mungkin, tuh, kata dia. masih masuk akal ini kata dia. Diajaklah sama orang ini ke satu pub gitu kan, kayak tempat minuman yang ngelayanin perempuan cantik, ya kan. Udah tuh dia minum khamar, duduk orang ini nemenin, pas udah mabuk, lihat cantik kan perempuan itu, dia senyum-senyum sama kamu, mau tuh dia tuh sama kamu. Akhirnya diajak berzina bang, perempuan ini yang Barseso. Setelah selesai berzina, si orang ini ngomong sama si Barseso, bagaimana keadaan kamu? Orang-orang kan kamu tahu kamu orang ahli ibadah, kamu di kampung ini terkenal. Kalau tahu kamu berzina sama dia, bagaimana nanti orang-orang nggak akan mau dengerin kamu lagi? Terus gimana? Bunuh aja, umpetin mayatnya katanya begitu. Akhirnya dibunuh bang sama Barseso. Habis dibunuh, diumpetin mayatnya, sama orang ini dikasih tahu orang kampung, wahai orang kampung, Barseso ngebunuh orang perempuan setelah dia berzina. Di situ tuh makamnya. Akhirnya ditangkap Barseso bang, diadili, dipasung dia, diikat kayak macam disalib gitu di kayu. Habis itu orang ini datang ke Barseso, dia bilang, wah kamu memang benar-benar menjerumuskan saya. Wahai Barseso, dia bilang, kamu tahu nggak siapa saya katanya gitu. Saya ini iblis lagi nyaru, menyamar jadi manusia. Saya sedang memberikan ujian kepada kamu. Sekarang siapa yang bikin kamu jadi dihukum seperti ini? Kata Barseso, ya kamu. Kamu mau nggak dilepasin dari ini? Ya, tolong selamatin saya. Kata si iblis ini bilang, kamu sujud sama saya sekali, tunduk sama saya sekali. Nanti saya lepasin. Kata Barseso, nggak mungkin seorang saya lagi diikat gini. Udah kamu kasih isyarat aja, tundukin pala kamu. Pas lagi ditundukin palanya begini, malaikat Israel ambil nyawanya dia. Meninggal dalam keadaan tunduk kepada iblis. Padahal ibadah kepada Allah ratusan tahun. Itu sahabat Nabi diceritain kayak gitu sama Nabi, semuanya nangis bang. Dan tahu apa kata Nabi Muhammad SAW? Khamr itu adalah pangkal daripada segala keburukan. Dia tuh bang, intinya itu. Itu dia tuh Khamr tuh ngebuka cabang orang buat gampang berbuat dosa-dosa yang lain. Itu dia intinya. Kelihatan remeh memang. Makanya Khamr tuh bahayanya begitu. Tapi ada juga yang teman-teman kita tuh pada bilang kayak, gue tahu kok batas gue. Iya. Gue tahu kok, gue segini doang udah gitu. Buktinya gue sampai sekarang aman-aman aja gitu. Iya. Ada juga kan yang bilang larangannya kan kalau misalnya hilang kesadaran. Kalau nggak hilang kesadaran kan nggak apa-apa, begitu kan? Iya. Gue cuma ditipsi doang. Iya benar. Ya tapi tetap aja larangan Khamr tuh kan Allah Subhanahu Wa Taala melarangnya mau banyak kayak mau satu tetes tetap aja bang. Larangan itu Allah Subhanahu Wa Taala melarang, dan itu memberikan banyak mudorot banget lah. Nggak usah kita ngomong masalah ayat, masalah apa. Coba deh cari deh tentang ahli-ahli kesehatan berbicara tentang itu gitu loh. Bagaimana emosi jadi nggak labil, ya kan? Dalam keadaan seperti itu, terus belum lagi efek daripada kehidupan kesehatan yang bisa mempengaruhi, yaitu banyak mudorotnya. Tapi paling kerennya Al-Quran, firman Allah itu bang, Allah nggak bilang Khamr itu full keburukan, ada juga manfaatnya. Itu kerennya tuh. Saya bilang Al-Quran ada manfaat, tapi mudorotnya lebih banyak lagi gitu. Saya bilang, saya ketika duduk di majelis belajar tentang tafsir Al-Quran, saya bilang keren banget ya Al-Quran berarti ya. Maksudnya sesuatu yang sebuah kebenaran itu nggak pernah disembunyiin. Bahwa Khamr itu dan main judi itu ada sedikit kebaikannya atau manfaatnya itu emang ada gitu. Dan diberitahu gitu, tapi mudorotnya lebih banyak lagi gitu loh. Dan itulah kenapa makanya dikasih tahu. Nah itu ketika larangan Khamr itu turun pas lagi berangsur, yang pas angsur ketiga itu ayat itu sahabat Nabi ada yang habis belanja Khamr bang, berdem-dem. Itu berdem kan belum ada larangannya kan, cuma dibilangin nggak boleh deketin sholat, itu doang. Mereka baru belanja nih bang, tiba-tiba datang ayat itu dibacain, dibuang langsung semuanya sama dia bang, bayangin tuh. Sahabat Nabi imannya seperti itu tuh. Ya saya dengar cerita kalau pokoknya yang pas yang sudah tidak boleh mendekati sholat dengan kondisi mabuk itu, akhirnya mabuknya itu disiasati mulai habis isya.
Kalau biasanya itu habis isya, jadi mau subuh tuh udah sadar. Biasanya gitu. Jadi ceritanya itu kayak gitu. Ada aja goceknya. Tapi di saat sudah tidak boleh lagi, akhirnya katanya itu sampai ada kisah istilahnya itu adalah banjir khamar di Madinah. Betul. Karena semua orang sahabat buang-buangin di halaman rumahnya. Nah, kalau sekarang temannya tadi kisahnya Baseso tadi, temannya khamar itu kemudian ada di zina. Nah, kenapa Islam tuh begitu protektif terhadap zina nih? Maksudnya kita tuh sampai bukan melakukan tapi mendekati aja udah nggak boleh. Ayat tentang zina itu memang benar, larangan itu memang bukan tentang mudorotnya zina, bahkan mendekati wala taqrabu zina itu kan jangan mendekati zina. Kenapa bang kayak begitu? Imam Syafi'i rahimahullah taala itu beliau menafsirkan ayat itu karena setiap menjelaskan itu nangis pasti bang Imam Syafi'i, katanya karena dosa zina itu adalah dosa waris bang. Oh iya bang. Dosa waris dia. Jadi siapa saja yang melakukan zina, dia harus mendapati entah anak perempuannya, entah istrinya, entah ibunya, entah adik perempuannya, pasti ada yang berzina. Jadi itu melahirkan dosa waris. Dengan catatan dia nggak bertobat, tapi kalau dia taubatan nasuha, semuanya dihapus sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kan ada orang yang datang sama Nabi, ya Rasulullah, izinkan saya berzina, kan begitu. Sama orang sahabat Nabi yang ada di samping udah beginiin pedang bang, kurang ajar banget. Ibarat kita datang ke Agim izin saya mau main micet. Ya kan? Gimana tuh bang? Bang Abdul di samping, nggak sopan lo ya. Pasti begitu dong. Ya kan? Minimal kita kurang ajar lo, jangan yang begitu deh Pak. Agim izin saya main micet. Boleh Agim. Ya kan? Atau kayak Agim mohon maaf di gedung satenya boleh saya makan nggak? Kayak begitu bang. Cuma Nabi emang Masya Allah ya, benar-benar akhlaknya itu benar-benar luar biasa lah. Ya. Nabi cuma bilang, kamu jangan zina, bukan begitu bang. Cuma bilang, kamu punya ibu nggak? Punya. Kalau ibu kamu dizinai mau nggak? Ya tentu saya nggak mau ya Rasulullah gitu. Kamu punya adik perempuan? Punya. Kalau adik perempuan kamu dizinai mau nggak? Nggak mau. Kalau kamu menikah, kamu punya anak perempuan kamu dizinai mau nggak? Nggak mau. Sebagaimana kamu nggak mau dizinai anak kamu, keluarga kamu, kamu jangan dizinai anak orang. Karena anak orang itu, dia adalah seorang perempuan yang mungkin istrinya seorang laki-laki atau anaknya seorang ayah. Jadi jangan lakukan itu. Nah dari situ Imam Syafi'i memberikan tafsiran bang, bahwa dosa zina itu dosa waris. Jadi kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, dua dosa yang manusia ini kita lakukan semuanya ada yang di pendingnya di akhirat bang balasannya. Tapi ada dua dosa di dunia udah cash. Ini di kitab Mukhtarul Ahadits nih. Yang pertama itu dosa ngelawan orang tua. Itu cash tuh langsung di dunia. Cash di dunia. Iya, belum di akhirat juga udah dapat, di dunia udah cash tuh balasannya tuh. Makanya malin kundang jadi batu tuh. Pokoknya dosa, kalau mau tes teman-teman kan mungkin lagi di puncak karir gitu. Bener nggak nih omongan Bang Jojo? Jangan tes gitu kali ya, gitu kali tes Kalau mau coba-coba, bener nggak nih hadis Nabi? Kalau itu mau coba-coba, silakan tanggung jawab sendiri. Nah itu yang pertama bang, yang kedua zina, itu dapat balasannya di dunia langsung. Jadi begitu. Kalau misalkan nanti dia berzina, dia nggak mau tobat, ya udah dia akan dapetin entah itu ibunya, entah itu saudari perempuannya, entah itu istrinya, entah itu anak perempuannya, semuanya itu dia pasti akan dizinai oleh orang lain, sebagaimana dia menzinai orang lain. Nah si zina itu taruhlah zina besar ya. Saya nggak tahu kategorinya, tapi zina besar. Nah tapi masalahnya tuh dunia sekarang ini pas foto misalkan gitu. Susah kita ngindarin zina-zina yang kecil-kecil. Iya betul. Zina-zina yang kecil-kecil ini, nah kiat-kiatnya kayak gimana? Nah makanya teman-teman sekalian, maksud daripada ayat Al-Quran wala taqrabu zina itu istilahnya, kenapa kita nggak boleh ngedeketin zina? Karena kalau deketin zina, udah kejadian tuh. Dari ciuman, tangan gerayang turun ke bawah, lama-lama dodorin anak orang, lama-lama kejadian. Begitu. Tapi bang, sejujurnya, saya yang bikin saya, naudzubillah, saya alhamdulillah bang, saya bersyukur sama Allah gitu, dijauhin dari dosa zina. Yang gara-gara saya bikin saya takut apa bang? Waktu di dalam penjara, ada orang ganteng bang. Orang ini laki-laki kan. Kan saya waktu itu lagi bantu-bantu tugas klinik bang. Jadi ada tuh screening di klinik saya itu orang-orang yang punya penyakit HIV atau AIDS gitu kan. Ini orang ganteng bang, orangnya bang. Masya Allah ganteng banget, dateng.
Terus kata dokter saya, biasanya pas dilihat lidahnya bang gini, lihat lidahnya gitu. Coba dites, diambil ada namanya PITC atau VCT, nama tes untuk itu HIV. Kayak ini ya, diambil darah. Kayak mesin motor ya, Iya VCT bener, ya. diputer gitu, ntar ada muter gitu. VCT, anak diambil darahnya, nggak tahu positif dia bang. Positif HIV. apa nih? Oh, kesian. Akhirnya diajak ngomong kan, dokter saya perempuan sini, saya sampingnya tuh, ajak ngobrol kenapa? Iya saya sering gonta-ganti pasangan gitu. Saya mikirnya begini bang, kan cara penularan HIV itu dia kan bisa lewat darah, ya kan? Atau orang ciuman nih, air liurnya nempel, itu orang bisa terkena HIV. Dan yang paling kuat itu dengan hubungan badan. Kalau seandainya orang seganteng ini, saya bilang ini bohong nih, minimal 5 perempuan aja udah dicolok sama dia nih. Saya bilang bang, itu minimal 5 perempuan itu udah dicolok ya pasti nular bang. Dan dia nggak sadar dan dia baru tahu bang saat itu gitu loh artinya. Dan itulah kenapa makanya di KUA sekarang orang mau nikah itu sekarang bang sejak tahun berapa ini itu harus ada tes darah. Iya, saya waktu nikah tes darah juga. Iya, dan itu alasannya bang. Dan banyak orang yang kena HIV dan dia nggak sadar. Itu. Iya. Makanya saya mikir begini, gila ya, berarti kalau misalnya gue dekat sama perempuan, katakan gue mau bandel lagi nih, jangan-jangan tuh perempuan ntar bisa dicolok sama dia, abis itu dia dicolok lagi sama orang lain, nular aja terus bang gitu bang. Iya. Dan kena HIV, dan HIV sampai sekarang belum ada obatnya. Iya. Belum ada obatnya loh, nggak ada obatnya. Jadi ada obat satu tuh ARV itu cuma buat ngontrol ininya doang, imunnya dia doang. Jadi intinya saya lihat tuh orang yang minum ada obat ARV itu, jadi cuma 2 kemungkinan aja bang. Dia tinggal nunggu kalau dia minum obat imunnya dia kejaga, tapi ginjal yang kena. Jadi dia kalau nggak efek samping obat. Iya, jadi meninggalnya kalau dia nggak minum drop imunnya kena, meninggal. Kalau dia minum terus segala macam, ginjalnya kena, meninggal gara-gara ginjal. Sejujurnya bukanlah ayat yang menakuti saya akan zina, tapi hal itu tuh bang. Sejujurnya bang, saya nggak. Nih, ya memang dalam hal agama itu dosa besar zina kan. Cuma yang bikin saya takut, saya mikir sampai gila orang seganteng ini. Dan dia cerita bang, saya ganti pasang ke klub, tidur sama orang gitu, mungkin one night stand gitu segala macam dia kan. Dia nyolok orang, abis itu perempuan itu pacaran lagi sama siapa, dicolok lagi segala macam. Ya udah, berarti kemungkinan besar banyak orang yang tertular HIV gitu loh. Makanya dari situ saya takut saya bang, zina saya bang. Auzubillah. Jadi teman-teman, daripada zina mending nikah. Iya, nikah aja udah jelas. Udah gitu kan, ya fair dong pasangan, kita semua pasangan diambil darahnya. Ya kan? Betul. Diambil darahnya, karena memang kalau dalam Islam background fisik kesehatan tuh harus dikasih tahu kan sebelum menikah, karena itu salah satu adab dalam menikah harus dikasih tahu. Kalau misal calon kita ada sakit apa gitu segala macam kan dalam Islam itu harus dikasih tahu ya. Kayak gitu. Cuman kadang ada orang tuh yang ngerasa kalau tapi kalau nikah cuman bisa sama satu. Iya. Kalau zina bisa banyak. Iya memang. Kadang pemikiran manusianya kan begitu. Iya bener bang. Tapi kan pernikahan ini kan nggak cuma soal masalah hubungan seks aja bang. Soal kasih sayang, soal ibadah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, satu suapan nasi yang kamu berikan kepada istri kamu merupakan sedekah. Coba bayangin bang. Lihat kalau Bang Abdur coba tes ya fase-fase abang. Abang sering berbuat baik sama istri, sama abang coba nahan harta abang ke istri abang. Itu beda bang, rezeki yang akan masuk ke abang. Iya sih. Itulah uniknya tuh, ilmunya tuh. Makanya kata Nabi kan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Dan riwayat hadis lain kata Nabi SAW bahwa orang yang paling baik adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Jadi kalau kita melakukan rumah tangga, kita baik sama istri, bukan karena supaya kita dibilang baik, niatkan kita karena ini perintah Nabi. Kenapa? Kalau kita baik sama istri ya, Bismillah ya Allah, ini saya mau berbuat baik sama istri. Misalkan Bang Abdur habis dapet job apa segala macam, Bang Abdur mampir deh tuh ke outlet Gucci gitu. Wah, istri saya mau belikan tas nih Gucci, pasti dia senang nih. Atau mungkin dia sudah kasih tahu kemarin kan, aku mau nih tas yang gini. Iya, dia sukanya ini. Kresek Indomaret sih. Alhamdulillah kalau orangnya sederhana begitu Pak. Iya, tapi sesedeng-sedengnya kresek Indomaret kalau dikasih tas Gucci nggak mungkin nolak Bang Abdur. Iya kan? Misalnya Bang Abdur kasih nih, tapi ya Allah Bismillah saya niat
untuk menjalankan perintah Nabi. Itu abang dapat pahala dari Allah karena Allah senang sama orang yang menjalankan perintah Nabi. Allah senang. Yang kedua, Nabi senang setiap ajaran dan perintahnya dijalankan. Dan yang ketiga, istri abang senang. 3 lobang abang dapat tuh. Kalau baik dengan niat berbuat baik terhadap istri karena perintah Nabi Muhammad SAW. Betul. Gitu, Bang. Kan segala hal itu kan bergantung niatnya. Betul, Bang. Jadi kalau kita baik dengan istri, itu kan sudah bagus. Ditambahkan lagi dengan niat untuk ibadah, untuk mencontoh Rasulullah SAW, maka jadi nilainya betul, ibadah. karena ada orang yang niat baik sama istri, dibelikan rumah, beli mobil, biar kawin lagi, Bang. Ada. Betul, ada. Ada yang kayak gitu, ada. Ada, teman saya tuh Mamat kayak gitu tuh. Ada ya kayak gitu kan, Bang. Nah, makanya itu kita biar tahu ilmunya, berbuat baik kepada istri, karena mengikuti perintah Nabi. Itu kayak gitu, Bang. Iya, betul. Diniatkannya kayak gitu lah. Nah, sekarang kemudian si mabok, ini pokoknya kita bahas tentang nama hidupnya anak-anak muda sekarang. Khamar, zina, ada satu lagi yang marak sekarang, judol. Judi online. Si judi ini, kalau mungkin dulu kalau saya tidak salah ingat ya, waktu saya SD gitulah ya, judi itu ada effort. Dia tuh kita harus jalan ke satu tempat, cari teman, kumpulin teman, baru bisa main gitu. Nah, sekarang tuh judi tuh segampang kita bangun tidur buka HP aja gitu. Betul, Bang. Nah, sayangnya itu kemudian menjangkit, tidak usah jauh-jauh deh, teman-teman dekat kita banyak banget, Bang. Pernah ada orang nyamperin saya, Bang. Jadi ada orang nyamperin saya, Bang, saya izin dong mau curhat sama Bang. Oh, boleh nih, saya lagi ada di sini. Kalau mau ketemu boleh silakan. Datang tuh, Bang. Dia sambil cingak-cingu, pas ketemu saya dia cingak-cinguk gini. Masih ada orang, Bang. Ngomongnya gimana, Bang? Di mana, Bang? Saya bilang, ya udah ngomong aja di sini, saya bilang gitu. Ya udah. Bang, izin, Bang, saya mau minta nasihat gimana caranya biar saya bisa terlepas dari judi online. Oh, gitu. Saya bilang, oh iya, ini masalah problem yang udah sering saya dapat nih kan. Tuh. Habis benda saya semua, Bang. Mobil, gaji, kerja, segala macem. Sekarang sampai kerjaan saya nggak punya. Habis saya motor berapa biji habis tuh, tinggal motor atu tuh, Bang. Itu juga BPKB udah sekolah katanya gitu. Nah, itu dia tuh. Saya nggak pernah bisa ngerti tuh. Kenapa tuh, Bang? Kan kalau narkoba, taruhlah rokok, narkoba itu kan kita tahu memang ada efek adiktifnya gitu. Zina kita tahu itu enak, apa segala macam. Khamar mungkin efek tipsi-tipsinya bikin kangen dan segala macam. Dengar musik jadi lebih enak. Nah, judi itu adiktifnya tuh kayak apa? Kayak gimana? Di mana? Dia udah cerita kayak gitu kan, Bang. Itu menurut saya lagi mikir nih caranya gimana. Tapi ujung-ujungnya gini, Bang. Tapi, Bang, gongnya ini adalah, ya dia bilang katanya, saya seorang guru ngaji, kata dia. Bab. Zam. Jadi, Bang, kalau dia ngajar ngaji, dikasih amplop, dianterin sama muridnya, di depo ke ATM, Bang. Astagfirullahaladzim. Dia cerita sama saya, Bang. Astagfirullah. Jadi didapat, misalkan habis ngajar ngaji segala macam, ya Ustaz. Ya. Anterin yuk ke ATM. Depo. Dia udah mikirin caranya dari sampai dikosongin semua ATM-nya gitu, diambil cash aja gitu. Biar nggak ketularan depo terus. Iya, biar nggak depo. Pokoknya kalau setiap dapat duit apa dia udah ini. Tapi kadang-kadang samperin lagi ke ATM. Jadi sampai dia udah di tahap agama udah nggak mempan nih. Dia datang ke psikolog akhirnya, Bang. Dia cerita curhat sama saya, Bang. Jadi ada sisi katanya dia udah di kalau kata istilah kanker udah stadium 4 nih, Bang. Jadi ada sisi dia tuh kayak yang apa ya nama bahasa istilahnya, dia tuh kayak seneng akan sebuah tantangan gitu. Itu yang bikin dia tuh kecanduan sama ini gitu. Jadi dia seneng adrenalin yang dimana di dalam judi itu ada tantangan yang bikin adrenalinnya dia naik. Itu yang bikin dia nggak susah berhenti untuk kecanduan. Apa itu nama sifat istilah psikologinya? Iya, Bang, begitu. Itu yang bikin dia katanya, yang bikin kamu akut nih, kecanduan kamu itu sifat kamu yang itu katanya. Iya. Jadi dia tuh seneng akan adrenalin main judinya itu gitu loh, Bang. Si Lope waktu di Stand Up Fest juga, dia kan sempat ikut judi bola gitu. Dia juga ngomong gitu. Kata dia, nonton bola tanpa taruhan itu nggak asik, kata dia. Padahal menurut saya asik-asik aja nonton. Iya, benar. Tapi menurut dia ketegangannya itu loh, adrenalin itu loh. Iya, benar. Ketika kita taruhan tuh di situ lebih gitu. Itu yang membedakan judi dengan dosa-dosa lainnya, Bang. Jadi challenge-nya itu, Bang.
Yang ya udah gitu kan sekarang orang nggak perlu effort apa-apaan kan apa. Aduh banyak lah bang orang udah cerita sama saya. Kadang-kadang saya udah di tahap kalau orang cerita gini, saya nikah sama istri, hancur rumah tangga, rumah saya jualin apa segala macam. Sekarang sama istri kedua udah OTW cerai juga nih Stad gini. Saya bilang, sekarang mobil, saya bilang tanggung. Saya bilang entar apa rumah udah tinggal rata tanah doang, habis lanjutin bang. Saya bilang gitu. Saking udah bingung saya tuh nasihatnya. Saya pernah sampai bilang, lanjutin bang, tanggung. Saya bilang, sekarang rumah udah ini akte rumah saya udah sekolah bang, tanggung semua apa rata tanah itu rumah, lanjutin saya bilang gitu. Saking saya udah bingung gitu bang formulanya, makanya saya senang tuh ada kayak Dennis Lim gitu kan yang untuk memberitahu. Dia kan sebenarnya kalau orang ahli judi sebenarnya kasih nonton dia aja deh bang. Gitu lah. Artinya kan dia kan pernah jadi server ngasih tahu kan. Itu bahwa itu settingan apa segala macam. Maksudnya udah dikasih tahu kok pada masih juga gitu. Berarti kan ya memang ternyata yang bikin orang ediknya itu rasa adrenalinnya itu bang. Yang istilahnya tuh laki banget gitu loh. Makanya rata-rata kan pemain judi kan laki-laki gitu loh. Kayak makanya laki-laki tuh paling nggak bisa kalau ditantang gitu istilahnya kan. Nah itu jiwa adrenalin laki-laki. Nah itu dalam istilah psikologi itu orang yang si guru ngaji ini cerita sama saya begitu bang. Katanya itu sisi yang saya berat untuk ninggalin judi itu dia sifat saya yang itu katanya. Karena nggak bisa ditantang nggak bisa, iya. Iya mungkin janjian kali ya biar temennya tiap kali dia kumat temennya nantangin main bola nantangin lompat tebing apa gitu-gitu kali ya. Ya judi-judi yang ini bang kayak slot depo begitu. Iya biar maksudnya adrenalinnya lari ke situ, lari ke panjat tebing Iya cuma kan dia kayak terkerekan. Dia merasa bersalahnya tuh kadang kayak terus gimana dia minta saran saya harus berhenti ngajar ngaji. Enggak saya bilang jangan. Saya bilang harus terus ngajarin ngaji karena itu tanggung jawab. Itu dalam bab lain. Kamu emang dosa gitu kan. Dalam bab kamu melakukan judi itu emang itu bab lain kamu melakukan sebuah dosa. Tapi kalau kamu berhenti dari ngajarin ngaji itu kamu bisa dosa lebih besar juga saya bilang. Itu soal tanggung jawab. Tapi aneh malu bang katanya. Masa aneh duit dikasih amplop aneh depoin buat main lagi. Nggak bisa. Aneh kesian sama murid aneh katanya yang boncengin motor katanya gitu. Kisah nyata ini bang, cerita ke saya begitu. Saya bilang terus cerita sama saya, terus kalau setiap mau ke psikolog konsultasi dia bilang bang doain gue ke psikolog. Dia bilang kasih tahu nanti ya apa hasilnya. Saya juga pengen tahu juga kan, kali aja ada ilmu yang saya bisa dapetin. Mungkin dari sisi psikolog tahu nih ada satu metode cara untuk bisa orang judi online tuh bisa berhenti gitu bang. Jadi ada yang mabuk, ada yang zina, ada yang judol, tapi dosa paling tinggi larangan yang paling gampang dihindari adalah tidak mau makan babi, biasanya gitu. Nah, cuman kemudian ada yang bilang jadi misalnya kayak nggak boleh zina kalau ini dia zina, mabok ya, narkoba mungkin iya, tapi kalau babi nggak mau disentuh sama sekali. Padahal dosa yang selain makan babi itu makan babi paling rendah tuh dosanya. Yang lain tuh zina, mabok itu lebih tinggi tuh dosanya tuh. Iya memang unik ya memang. Masa emang itu problematika orang Islam yang di luar negeri juga begitu juga sih bang, sama sih bang. Jadi kayak mungkin itulah kenapa ada dalam bab Islam tuh namanya bab waro gitu, menjaga kehati-hatian terhadap sesuatu. Bahkan kita kalau mau makan aja kita harus tahu dong, ini ada label halalnya. Sebenarnya bukan karena orang Islam ribet ya, enggak, itu karena tanggung jawab dan perintah Allah bahwa kita harus makan sesuatu yang halal dan thayyibah gitu. Ya kan, sesuatu yang halal dan juga sesuatu yang keberkahan itu orang Islam yang membedakan gitu kan. Kalau orang non muslim mungkin makan ya udah yang penting makan, ada makan. Kalau orang Islam beda. Karena makanan itu akan mempengaruhi tabiat atau watak seseorang, bang. Kata ulama begitu. Jadi orang yang sering makan ini wataknya itu akan bisa ikut terpengaruh dengan makanan itu gitu loh. Nah, kemudian yang saya sering dapati di sosmed itu juga orang bilang kayak udahlah nggak usah sok menasihati atau sok alim. Kita semua ini berdosa, cuman kita pilih-pilih aja. Betul. Mungkin kamu nyaman di dosa mabok, saya nyamannya di dosa narkoba gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi itu kadang-kadang menjadi senjata untuk jadinya kita jadi sungkan juga untuk mengajak teman-teman yang lain untuk memang kita tahu kita juga berdosa pasti, tapi kita pengen gitu, iya kita juga berdosa tapi ayo kita tobat bareng-bareng gitu. Nah cuman ya kalimat-kalimat kayak gitu tuh suka
suka bikin kita jadi susah juga gitu buat ngajak gitu. Nah, makanya cara menasihati yang paling baik kan kata Imam Syafi'i harus 4 mata, Bang. Kalau kita ada temen itu jangan kita menasihatinya di tengah kerumunan orang. Itu kan alasan kenapa ayat kalau kita baca surat Al-Kahfi ada satu ayat itu yang di blok, Bang. Ada di bold gitu. Ayat wal yatalataf itu artinya berlemah lembut kan, lemah lembut. Nah, itu maksudnya apaan? Inti semua dari ajaran agama itu intinya lemah lembut, Bang. Jadi kenapa itu Nabi itu akhlaknya agung gitu? Karena itu beliau tuh selalu lemah lembut sama orang. Bahkan tadi sama orang yang pengen zina aja beliau akhlaknya kayak gitu. Jadi perkataan yang paling senang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang menasihati saudaranya untuk mengingatkan dia untuk kembali kepada Allah. Mas, wahai saudaraku, udah berhentilah main judi online. Mobil, kendaraan motor lo udah habis, rumah tangga lo hancur-hancuran. Lu mau tunggu apaan lagi? Udah lo nggak usah, ini nggak apa-apa, Bang. Kita ini ya akan di sisi Allah Subhanahu akan punya derajat yang begitu tinggi. Gara-gara perbuatan kita nasihatin teman itu, kita akan mulia di sisi Allah. Suatu saat kalau kita tambah doain aja dia, Bang, ya Allah, tolong teman saya ini, ya Allah kasih dia taufik, hidayah, beri dia kekuatan untuk meninggalkan dosa itu. Nanti suatu saat dia akan datang. Kamu orang paling baik di atas muka bumi ini yang mengingatkan saya. Kata Sayyidina Umar, orang yang paling baik di atas muka bumi adalah orang yang bisa menunjukkan kesalahan saya. Suatu saat 1-5 tahun mungkin dia akan, suatu saat 10 tahun lagi mungkin dia akan datang. Gue akan ingat nasihat lo. Gue akan ingat dulu lo sayang sama gue gitu. Jadi Allah Subhanahu akan ngingetin dia, Bang, akan kebaikan nasihat yang kita sampaikan. Selama tulus, kita ikhlas bener-bener. Gitu untuk nasihat, pengen kebaikan lah buat dia. Dan perkataan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang temannya itu menasihati, kamu cobalah taat sama Allah, tinggalin segala larangan. Kamu urus aja diri kamu sendiri. Itu perkataan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang manusia gitu. Ketika kita dinasihati kemudian kita bilang gitu. Iya, tapi bukan berarti ketika itu kan ujian dari seseorang yang menasihati orang lain gitu. Tapi keutamaan yang paling didapat oleh orang yang menasihati orang lain, maka pertama kali yang akan dirubah oleh Allah Subhanahu adalah orang yang menyampaikannya, Bang. Itulah salah satu keutamaannya orang berdakwah dan orang menasihati orang lain yang ikhlas karena Allah. Janganlah lu minum khamar gitu. Yang akan pertama kali diperbaiki oleh Allah seumur hidup orang ini nggak akan pernah melakukan dosa khamar. Masya Allah. Nah itu dia tadi teman-teman. Jadi salah satu syaratnya tadi ya, nasihatilah di dalam 4 mata, di dalam sepi gitu. Dipeluk gitu, sambil dipeluk, ya, sambil drama-drama nangis. Ayo dong gue care sama lo nih, ayo dong lo bisa gitulah dengan bahasa yang sekiranya nyaman lah gitu teman gitu. Intinya adalah jangan menasihati dalam rangka untuk mempermalukan, menjatuhkan, betul. Atau mungkin kita tidak niat itu, tapi karena kita melakukan di situasi dan kondisi yang keliru sehingga orangnya merasa malu atau apa itu jangan dihindari seperti itu. Jadi baiknya bertemu berdua dan tentu yang sama jenis kelaminnya ya, jangan kemudian Anda ini saya mau nasihati dia tapi ngajaknya cewek, itu mah ujung-ujungnya beda itu mah. Itu modus. Begitu. Nah, sekarang kita ada jambore. Oke. Jamaah boleh request ini. Bang Jojo, ada 4 pertanyaan yang sudah kami himpun. Ada dari yang pertama dari Azhar Hokage 9. Ustaz Jojo, apa hukumnya jadi laki-laki mau kondo? Astaga, kenapa pertanyaan-pertanyaan begini? Bisa masuk sih. Tapi dulu sahabat Nabi seperti ini, dalam keadaan seperti ini. Kata guru saya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, pernah dinikahi oleh wanita kaya. Wanita kaya itu saking senangnya Ibnu Mas'ud, kamu nggak perlu kerja, semua gunain harta saya. Ya, tapi istilah yang tadi benar. Ini kau Ibnu Mas'ud nggak masuk, Ibnu Mas'ud tapi orang berilmu. Ibnu Mas'ud langsung datang ke Nabi, cerita tentang perkara ini. Ya. Karena Nabi akhirnya menasihati bahwa ya harga diri laki-laki itu dengan bekerja. Gitu. Akhirnya dikasihlah amalan sama Nabi. Gitu loh. Nabi kan ngasih amalan, udah kamu harus kerja enggak. Sama Nabi akhirnya dikasih ijazah baca surat Waqiah. Ajarin anak dan istri kamu rumah kamu untuk baca surat Waqiah di malam hari. Orang yang membaca surat Al-Waqiah di malam hari, maka kefakiran tidak akan pernah masuk ke dalam rumahnya. Dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling sangat serius memperhatikan keluarganya untuk membaca surat Al-Waqiah di dalam rumahnya. Jadi anaknya, istrinya diingatkan gitu. Dan kehidupannya akhirnya
hartanya jadi berkah, jadi banyak Ibnu Mas'ud gitu. Jadi bisa membiayai gitu. Jadi dirubah nasibnya gitu. Ya. Kan kalau yang dalam case ini mungkin karena emang udah niatnya, ya udahlah, bini gue udah banyak duit, gue ngapain nyari duit lagi? Ya jangan, itu mah akal yang buruk kalau begitu. Dan istilah yang ini tuh di zaman yang sekarang itu bener-bener yang nggak ada modal memang. Memang harusnya itu walaupun memang pekerjaan pasti kita cari, tapi kalau memang belum dapat, paling tidak ibadahnya nggak kendor. Iya benar. Iya kan, tetap ibadah, tetap memperhatikan istri, tetap melayani istri, tetap menjaga anak, merawat anak, gitu itu tetap dilakukan. Jadi nggak kemudian tiduran doang, bangun-bangun main e-football atau Mobile Legends gitu-gitu. Ya, berikutnya saya ngomong e-football. Anak-anak di sini kerjanya main football, Bang. Depo terus mereka. Itu depo nggak sih? Football enggak ya? Oh, ada depo-deponya juga. Buat beli pemain ya? Astagfirullah. Berikutnya dari Khairul Amri. Izin nanya Tat. Oke, silakan. Kenapa orang berzina biasanya positif hamil? Sedangkan yang nikah ada yang lama dapat momongan. Nah, zina kayaknya cepet banget hamil. Tapi begitu nikah, ada tuh teman saya ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, sampai saat ini belum dikaruniai anak. Nah itu betul. Sebenarnya kenapa? Kalau zina apa sperma setan kali ya? Maksudnya katanya jin kafir ikutan kali ya? Iya betul. Kalau ketika berhubungan di luar hubungan suami istri, bahkan suami istri pun nggak ngucap minimal bismillah, kan ada tuh doa berhubungan badan kan, Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana. Kata Nabi, kalau kita doa berhubungan suami istri seperti itu dan dikaruniai anak, maka anak kita nggak akan pernah diganggu syaitan seumur hidupnya. Nah, kenapa memang rata-rata orang berzina itu mesti hamil gitu? Karena memang itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama buat orang yang menikah kadang bertahun-tahun nggak punya anak. Jangankan itu Bang, Nabi Zakaria aja, Nabi kan maksum. Iya. Itu Nabi Zakaria 120 tahun itu Bang, itu belum dikaruniai anak. Iya betul. Istrinya tuh umurnya 80 tahun, itu riwayatnya tuh. Iya. Tapi Nabi Zakaria melihat bahwa Allah tuh maha kuasa atas segala sesuatu. Istrinya udah ubanan, udah 120 tahun, mohon maaf, apa sih yang bisa dilakukan orang 120 tahun? Iya kan? Orang 70 tahun aja mungkin spermanya udah nggak subur lagi segala macam. Tapi kalimatnya Nabi Zakaria, dan aku tidak pernah kecewa berdoa dengan Engkau ya Allah. Oh, kerennya tuh Nabi Zakaria. Dia tetap bersangka baik. Saya makanya kalau ada orang ngadu belum punya keturunan, sangka baik aja terus sama Allah, tenang, nikmatin aja, anggap aja pacaran terus, enak ya kan, kemana-mana. Nah nanti akan ada waktunya, yang penting jangan pernah berprasangka buruk sama Allah gitu. Dan kalau bisa jangan terlalu sering juga datang, mohon maaf maksudnya kayak konsultasi ke dokter gitu, karena kadang-kadang tuh malah menakut-nakuti kita gitu. Jadi berbuat kita kayaknya, jadi kepikiran, udah jalanin aja pokoknya hidup. Yakin nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menjawab doa kita. Ada yang mungkin 10 tahun, ada yang 20 tahun. Sabar aja pokoknya. Selama kita dikasih izin untuk menengadahkan tangan kita kepada Allah, disitulah kenikmatan hidup kita dan derajat kita yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya husnuzon terus teman-teman. Iya, sangka baik aja. Bersangka baik terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya dari Barseso Sopi. Kalau diberi 2 pilihan sahabat, Ustadz lebih ingin bersahabat dengan pria pemabuk tapi suka berdakwah, atau ahli ibadah namun tukang fitnah? Kayaknya ini ya, kayak buka apple to apple sih, ini pertanyaan kayak gini nih. Tapi kalau dilihat dari sahabat Nuaiman ya pemabuk sih. Iya, tapi suka dakwah. Iya kan, betul. Sahabat Nuaiman tuh kan ya pemabuk ya, tapi kan beliau kan ahlul badar yang dibilang sama Nabi bahwa dia pasti masuk surga. Dulu saking keselnya sahabat Nabi tuh, pengen ngikat dia, pengen gebugin dia. Karena nih ya Rasulullah nih Nuaiman nih kerjanya mabuk terus nih dia nih, kita pukulin aja. Jangan, katanya dia nggak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, enggak, saya tahu hatinya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena Nabi begitu, bayangin sama baik itu sama Nuaiman. Jadi artinya ya memang itu keburukan dosa yang dilakukan oleh sahabat Nuaiman itu gitu. Tapi Nabi tuh tahu bahwa sebenarnya memang mungkin mereka tuh sudah minum khamar tuh dari zaman dulu. Meninggalkan suatu keburukan itu sebenarnya ujian berat dalam kehidupan dia, Bang. Maka Sayyidina Ali, ketika kamu melihat ada orang belum bisa meninggalkan kebiasaan buruknya, jangan kamu hina, jangan. Karena mungkin bisa jadi dia sedang berperang dengan ujian hidupnya itu gitu loh. Ya kan? Orang yang kayak, saya pengen berhenti merokok. Susah banget lu ngerokok lu. Segala macam mudarat buruk.
ya kan kita nggak tahu dia mungkin malam-malam, ya Allah saya pengen berhenti ngerokok. Kayak yang tadi Ustadz guru ngaji, ya Allah saya pengen berhenti judi online. Nggak tahu caranya kan. Jangan kita hina, jangan kita singgung soal itu. Karena mungkin dia sedang berperang dengan ujian hidupnya itu gitu loh. Yang kita lakukan nasihati dan berikan doa kebaikan buat dia. Oke, baik. Dan berakhir sudah. Bang Jaja, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah datang yang kedua kalinya di tenda tanya ini. Dan terakhir menutup ini dengan closing statement. Namanya TPQ, tenda tanya punya quotes. Silakan Ustadz Jojo, mungkin semenit 2 menit, silakan. Oke, jadi teman-teman sekalian, tenda tanya ya. Semoga kebaikan yang kita sampaikan di sini semuanya akan memberikan kebaikan, terutama dari yang menyampaikan terlebih dahulu ya. Amin. Karena yang menyampaikan itu kita tuh lebih berhajat dengan kebaikan yang kita sampaikan gitu. Dan adapun kita berharap juga teman-teman yang mendengarkan ini ya, biar kebaikannya bisa dicontoh dan bisa disebarluaskan sehingga dari tenda tanya kru semua Kaks Production ini semuanya dapat amal jariah hingga akhirat kelak ya. Mungkin dosa kita, pasti kita setiap orang diuji dengan dosa kita masing-masing gitu. Ada dosa orang yang suka pepet-pepet perempuan di busway gitu atau di kereta gitu kan. Ada orang yang main judi online gitu segala macam ya. Jangan pernah remehkan kebaikan walaupun sekecil apapun. Jangan-jangan gara-gara kebaikan ini kita dengar di tanda tanya ini ada satu kebaikan kita sampaikan ke orang lain sehingga orang lain itu terinspirasi, dia bertobat, seumur hidupnya melakukan kebaikan. Di hari kiamat kita ketika dosa saya udah banyak, tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala bilang ada satu kebaikan yang saya ingat tentang kamu, bahwa kamu menasihati teman kamu dan teman kamu bertobat, dan itu kebaikan yang akan menyebabkan aku memasukkan surga kamu. Masya Allah. Jangan-jangan kebaikan kecil itu, jangan pernah meremehkan satu kebaikan kecil. Masya Allah. Itu dia teman-teman, semoga kita semua selalu dijaga dalam kebaikan. Amin. Amin. Selalu diberikan keberkahan, kelancaran, panjang umur di dalam kebaikan. Dan teman-teman semuanya, sebelum kita tutup jangan lupa untuk membeli merch-nya Tenda Tanya. Bisa teman-teman lihat aja di link di bawah tayangan ini, ada di situ. Kami beli merch-nya biar syutingnya bisa berlangsung terus, karena keuntungan Kaks Production sudah dibelikan Hammer sama Mamat Al-Katir. Aduh, dosa saya banyak sekali, ya Allah, ya Allah. Baiklah, mari kita tutup bersama dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.